Semoga damai sejahtera bersama kita semua, di mana hampir 2 minggu wilayah Solo Raya melakukan PPKM, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat. Tentunya ada yang mengalami hal-hal yang kurang baik, terutama pejuang pelecehan. Semoga terus bertahan dan tetap semangat demi masa depan anak-anak. Semoga kita semakin disiplin dalam aktivitas apapun, tetap menjalankan protokol kesehatan sebagai bagian bukti iman kita untuk merawat kehidupan yang sudah dipercayakannya pada kita. Mari kita memuji nama Tuhan dalam mengawali ibadah hari ini dengan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Ibadah di minggu biasa yang kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Putra Sang Juru Selamat ada pada saudara semua. Ada pada saudara juga. Silakan duduk. Di minggu biasa ini kita juga belajar bahwa beriman adalah juga merawat kehidupan yang ada di bumi dan juga melakukan hal-hal yang bersifat surgawi dan juga memikirkan hal-hal yang surgawi dan dunia secara seimbang. Tapi terkadang kita menganggap kehidupan duniawi tidak penting sehingga meremehkan, misal tentang belajar dan bekerja ataupun tentang menggunakan masker, ataupun sebaliknya, kita meremehkan kehidupan surgawi. Niat bekerja hanya untuk uang. Mari kita bersyukur punya Allah yang senantiasa menolong kita dan penuh belas kasihan. Kita pujikan KJ 391-2, Ku diberi belas kasihan.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di minggu biasa yang kedua ini kita akan memperdengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus 1 ayat 14 sampai 20 yang pada hari ini temanya adalah keseimbangan hidup surgawi dan duniawi. Mari kita berdoa mempersiapkan hati kita. Kami akan mendengar sabda-Mu ya Tuhan, Engkau berfirman dalam setiap hati, setiap yang hadir bersama-sama kami walaupun secara virtual, kiranya Engkau menolong kami semua. Dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan yang ke-20, dua perikop, Yesus tampil di Galilea dan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yang demikian. Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam perikop ini sering dipahami secara berat sebelah, yakni mengikut Yesus artinya meninggalkan segala pekerjaan yang sudah dimiliki, meninggalkan keluarga, serta kebiasaan yang senantiasa ada dan hadir dalam kehidupannya. Ikut Yesus berarti meninggalkan pekerjaan sebagai petani. Ikut Yesus meninggalkan keluarga yang sudah dibangun sekian tahun hanya untuk fokus pada pelayanan. Ikut Yesus meninggalkan kebiasaan merokok dan ngopi. Apakah seperti ini dan apakah benar-benar ada pengikut Yesus yang 100% demikian? Di dalam kitab suci Perjanjian Baru, Paulus saja masih membuat tenda sebagai bagian dari pekerjaannya. Nah, marilah pada saat ini kita mempertajam ayat 17. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kata penjala yang biasa dipakai untuk ikan diubah untuk manusia. Tetapi kata penjala itu tidak berubah, hanya bergeser makna. Ayat ini tidak mengubah tujuan besar, yaitu kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, yang pertama, apapun yang kita lakukan selalu harus punya tujuan, yaitu tentang kerajaan Allah. Artinya, yang diubah hanya tujuan. Misalnya, tujuan sebuah pernikahan adalah menggapai kebahagiaan. Maka tujuan ini digeser maknanya menjadi hadirnya kerajaan Allah. Jadi tujuan dari pernikahan yang semulanya mencapai kebahagiaan, diubah, digeser menjadi hadirnya kerajaan Allah dalam rumah tangga itu. Kita bekerja untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menafkahi keluarga. Itu tujuan. Nah, kita ubah bahwa kita bekerja, kita belajar adalah juga untuk kerajaan Allah. Jadi tidak mengubah apapun yang ada, yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah kita lakukan, tetapi tujuannya yang perlu kita revisi, yang perlu kita maknai kembali, yaitu soal kerajaan Allah. Karena kata penjala ini tidak berubah, tetapi berubah makna yang semula menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Artinya kebiasaan menjala itu masih ada dalam pikiran para murid-murid waktu itu. Yang kedua, kerajaan Allah itu apa? Seringkali kita menganggap kerajaan Allah itu hanya seputar mujizat, berkat, dan kemakmuran. Nah, kerajaan Allah ketika Yohanes membaptis, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, ini diidentikan dengan kehadiran Yesus, yang juga adalah Raja itu sendiri yang membawa kerajaan Allah itu.
Mujizat oke, tetapi tidak semua dapat mujizat, apalagi makmur. Mereka, kecuali Yohanes dan Yakobus, adalah kalangan berada di mana ayah mereka Zebedius membawa orang-orang upahan, artinya bahwa pekerjaan nelayan mereka menjadi majikan karena mereka punya buruh. Tetapi juga beberapa tidak sekaya Yohanes dan Yakobus. Bahkan di kisah para rasul sampai dengan surat-surat Rasul Paulus, mereka masih ngiderke persembahan untuk kebutuhan jasmani jemaat di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara patut dicatat bahwa justru jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang miskin, maka pada waktu itu sampai terbentuknya diakonia, karena kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Jadi maksud awal dari persembahan adalah menopang jemaat yang miskin di Yerusalem. Dan jangan lupa bahwa ia datang untuk keadilan, membela yang tertindas. Beberapa sampah masyarakat yang bersama-sama dengan Yesus ini dikritik keras oleh ahli Taurat dan Farisi. Dan ini persis yang dilakukan oleh Bunda Teresia di Kalkuta, di mana dia menampung, menolong setiap mereka yang sakit di pinggir-pinggir jalan dan ditampung dalam pantinya. Lalu juga kejujuran. Ia tidak pernah bohong, Yesus tidak pernah bohong. Makanya di antara kita harus menyingkirkan dusta, baik ucapan yang tidak sesuai kenyataan dengan tujuan baik ataupun tidak. Juga hidup yang menutupi kekurangan atau berpura-pura manis, berpura-pura baik. Dan masih banyak lagi tentang hal kerajaan Allah. Yang ketiga, saya pada kali ini ingin menyarankan dalam kita berdoa, berdoalah hanya doa Bapa kami. Karena itu satu-satunya ajaran Yesus. Sedangkan doa kita sehari-hari dengan daftar permohonan, keluh kesah, berkat dan rezeki merupakan tradisi turun-temurun dalam kitab suci, misalnya Keluaran 8 ayat 8. Kenapa para murid meminta Yesus mengajarkan doa? Karena umumnya dalam tradisi Yahudi ada formula doa dalam bahasa Ibrani untuk setiap aktivitas dan waktu. Seperti halnya teman-teman muslim, ada doa mau tidur, ada doa mau berpergian. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi para murid menanyakan dan meminta kepada Yesus untuk mengajarkan sebuah formula doa yang dianut oleh para murid. Doa Bapa kami sangat luas dan menuntut sikap hidup yang sesuai dengan yang kita doakan. Salah satunya ketika kita minta diampuni, tetapi masih belum bisa 100% memaafkan kesalahan orang lain, maka pengampunan itu juga belum akan diberikan Allah kepada kita. Jadi doa Bapa kami juga mengajarkan doa adalah juga hakikat kita mewujudkan doa itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kehadiran-Mu tidak mengubah pekerjaan, tidak mengubah kebiasaan di suatu tempat, di suatu budaya. Sehingga wayang, sehingga sunatan, kenduri, semuanya tetap ada. Cuma bagaimana kami memperbaharui, merevisi makna dari setiap tindakan perbuatan kami adalah berkaitan dengan hal kerajaan Allah. Artinya bagaimana kami wujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah kami kenduri, di tengah-tengah kami mengadakan pertunjukan wayang, di tengah-tengah kami mengadakan sunatan, sebuah kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak Engkau hilangkan, tetapi Engkau memaknai kembali dalam makna terang kerajaan Allah. Kiranya ini juga menolong kami ketika kami bekerja, bukan semata-mata ingin mencukupi kebutuhan, menafkahi kebutuhan, tetapi kami tergerak maju untuk mewujudkan kerajaan Allah dalam rumah tangga kami,
dalam pekerjaan kami dan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami sebagai jemaat, sebagai gerejamu, sebagai pribadi, sebagai keluarga, untuk mempertegas kembali makna dan tujuan hidup kami, tujuan yang ingin kami capai dalam kehidupan ini, supaya kerajaan Allah menjadi bagian dari setiap tujuan, arah gerak, dan visi kami. Di dalam Kristus, supaya ada keseimbangan antara yang jasmani dan hal-hal yang surgawi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu, kasih Tuhan Yesus, kita masih di kesempatan mengaturkan persembahan. Mari kita dasari dengan firman Tuhan dari 2 Tawaris 9 ayat 24 yang demikian firman Tuhan. Mereka masing-masing membawa persembahannya, yaitu barang-barang perak dan barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Bagaimana kita melihat bentuk dan jenis persembahan untuk waktu itu merupakan yang terbaik dan tidak hanya uang. Mari kita terus merenungkan dan memperbarui persembahan yang terbaik pada Tuhan. Mari kita kumpulkan persembahan kita pujikan Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur untuk Engkau memberikan hikmat dalam mengolah apa yang terbaik untuk kami. Persembahan kepadamu bukan hanya uang, tapi ada macam-macam barang dan hal berharga yang bisa kami berikan kepadamu. Biarlah kami memperbarui cara pikir dan pandang kami tentang persembahan, sehingga makin bermanfaat bagi terwujudnya kerajaan-Mu di damai, sejahtera, keadilan,
kebaikan terus ada dan diwujudkan oleh gerejamu. Kami berdoa bersama seperti yang Engkau ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jagalah keseimbangan hidupmu, jasmani maupun rohani, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.